Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 4RA akan menjelaskan tentang analisis LCA dan LSCA pada proses produksi di PT Royal Coconut World. Sebelum itu, izin kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aditya Ranas Payung dengan NIM 124330083. Perkenalkan, nama saya Aldrich Kevin Ariano Damanik dengan NIM 124330016. Saya Atta Zakiel Fikar dengan NIM 124330050. Saya Chandra Setiawan dengan NIM 124330066. Saya Fernando Druman Sagala dengan NIM 124330069. Saya Najwa Marisa Zahra dengan NIM 124330071. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini ada tujuan life cycle assessment. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur dampak lingkungan pada setiap tahap produksi dan menentukan tahap dengan emisi tertinggi. Studi ini juga menyusun rekomendasi perbaikan ramah lingkungan menggunakan metode Analytical Network Process atau dengan singkatan dari ANP. Analisis dilakukan dengan batas sistem cradle to gate, mencangkup aliran bahan baku dari penerimaan hingga produk siap dipasarkan, tanpa tahap distribusi dan penggunaan. Evaluasi didasarkan pada data produksi tahun 2023 dengan satuan fungsional 1 ton produk. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang batas sistem LCA, yaitu cradle to grade. Jadi perubahan lingkungan terjadi saat komponen alam seperti suhu, cuaca, air, dan tanah mengalami perubahan karena faktor alami atau aktivitas manusia. Misalnya, musim yang tak menentu, banjir, atau kebakaran hutan adalah contoh nyata perubahan lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah temuan utama dari LCA. Yang pertama adalah tepung kelapa, dampak lingkungan tertinggi. Kemudian total dampak 37,1 PT, Eko Indikator 99. Kemudian kategori dampak dominan respiratory inorganics 8,2382 kpt. Dampak terbesar disebabkan oleh emisi pembakaran pada boiler. Kemudian hotspot lingkungan utama, stasiun penguapan atau pengeringan boiler, menggunakan tempurung kelapa sebagai bahan bakar, menghasilkan emisi CO2, partikulat halus kurang dari 2,5 mikrometer, nitrogen, abu pembakaran, dan kontributor terbesar terhadap gangguan pernapasan atau respiratory inorganics. Dan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, ada rekomendasi perbaikan dari si peneliti. Yang pertama, ada pemanfaatan asap cair dari pembakaran tempurung kelapa. Yang kedua, penggunaan biobriket tempurung kelapa sebagai bahan bakar boiler. Dan yang terakhir adalah sistem co-firing antara briket dan tempurung kelapa. Alternatif terbaik yaitu biobriket atau hasil AFP. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mengapa biobriket menjadi solusi terbaik? Karena dilihat dari perspektif LCA, terutama aspek ekonomi dan sosial, penggunaan biobriket memberikan manfaat penting. Secara ekonomi, meski membutuhkan investasi awal untuk mesin pirolisis dan pencetak briket, biaya ini tidak besar dan dapat tertutupi oleh efisiensi bahan bakar, nilai kalori yang lebih tinggi, serta pengurangan konsumsi energi dan risiko sanksi lingkungan.
Selain itu, biobriket dapat dibuat dari limbah perusahaan sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar luar dan menekan biaya operasional. Selanjutnya akan Nah, dijelaskan di oleh sini ada analisis LSCA di pilar ekonomi. Keuntungan di ekonomi itu yang pertama ada hemat bahan bakar karena nilai keluar lebih tinggi. Yang kedua itu mengurangi biaya operasional jangka panjang. Untuk yang ketiga itu menghindari biaya penggunaan, pencemaran, dan sanksi. Yang keempat itu ada bahan baku berasal dari limbah internal perusahaan. Dan untuk biaya ekonominya itu butuh investasi awal untuk mesin pirolisis dan pencetak briket. Yang kedua ada investasi tidak besar dan cepat balik modal. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada analisis LSCE pada pilar sosial. Nah, di sini ada dampak sosial positif. Ya, yang pertama itu ada tidak membutuhkan skill tinggi. Nah, jadi di sini itu yang dimaksud tidak membutuhkan skill tinggi itu bahwa penggunaan teknologi ini tidak menimbulkan ancaman sosial bagi tenaga kerja. Nah, teknologi pirolisis dan biobriket ini mudah dijalankan sehingga pekerja yang sudah ada itu bisa bekerja tanpa harus digantikan dengan eh, tenaga ahli yang baru. Yang kedua itu membuka pekerjaan baru. Dari unit biobriket dan pengawasan pirolisis ini memiliki penambahan atau lapangan pekerjaan untuk masyarakat sehingga dapat menumbuhkan ekonomi. Yang kedua itu mengurangi paparan emisi berbahaya bagi pekerja. Yang keempat itu ada meningkatkan keselamatan kerja dan kesehatan pernapasan. Kemudian yang terakhir itu ada mengurangi pencemaran udara untuk masyarakat sekitar. selanjutnya ada kesimpulan holistik. Yang pertama, biobriket efektif menurunkan dampak lingkungan dan emisi pada tahap produksi utama. Yang kedua, memberikan keuntungan ekonomi melalui efisiensi energi dan biaya operasional yang lebih rendah. Yang ketiga, aman secara sosial karena tidak mengancam tenaga kerja dan meningkatkan keselamatan pekerja. Yang keempat, mengurangi polusi udara sehingga hubungan dengan masyarakat sekitar membaik. Yang kelima, secara keseluruhan, solusi ini berkelanjutan tanpa menimbulkan masalah ekonomi maupun sosial baru. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Selamat malam.